Pak Ya, Tung, Tung silakan. Desem. Udah bisa masuk. Suara sudah dengar? Sudah, Wah, Pak Tung. Terima kasih. Yes. Ya, jadi dalam kesempatan ini banyak orang itu tidak tahu bahwa datangnya dari mana sih yang namanya istilahnya semangat ataupun emosi yang positif. Gitu. Ternyata datangnya banyak hal dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, ketika Anda lagi negatif thinking, Anda bergeraknya berbeda, our emotion is created by our motion. Kalau Anda berdiri tegak, kemudian dagu ke atas, tangan dua ke atas begini, disuruh mengingat-ingat hal yang menyedihkan, nggak bisa. Jadi juru-juru sederhana mengubah motivasi, ada yang jangka panjang, yes. Tapi untuk jarak pendek, dalam arti ketika lagi bad mood, sekali lagi, yang namanya mood itu tidak bisa dicegah. Mendadak suka, mendadak takut, mendadak sedih, gitu ya. Ingat sambuan, waduh, itu bisa dengerin musik, mendadak ingat somebody, gitu ya. Terus kemudian bisa sedih atau fokus kepada, aduh, ini sebentar lagi THR-an. Kalau pengusaha di sini suruh bayar THR. Waduh, ini gimana THR-nya? Kasihan ini, omsetnya turun ketika Anda fokusnya di tempat yang salah, emosinya salah. Dan tentu saja kalau kita ngomong bahwa saat-saat ini, kalau orang bilang secara umum, betul, ada juga yang ekonominya naik. Secara umum ekonomi turun, ya memang iya semuanya turun. Kalau Jack Ma bilang kan, bahwa kondisi saat ini Anda bertahan hidup sudah dahsyat gitu ya. Saya punya banyak perusahaan, kalau yang hotel-hotel saya terpaksa ya sementara ini agak sepi, bukan hanya agak sepi, sepi sekali gitu. 483 kamar, isinya semalam cuma 20 kamar. Ya terpaksa ada yang harus dirumahkan, karyawan digaji separuh, digaji begini. Nah, tetapi dalam hal-hal tertentu ini, jadi emosi kita itu tergantung istilahnya ada 4 hal saja. Satu, gerakan kita. Kalau kita gerakan tertentu, kita susah sedih. Nah, makanya kesempatan ini bergeraklah, latihan olahraga latihan ini. Kemudian yang kedua, fokusnya. Ubah fokus Anda. Caranya ngubah fokus bagaimana? Dengan pertanyaan. Apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini? Apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Ini masih lumayan karena kita berada di Mercedes-Benz Club Indonesia, tentu saja minimal sudah punya Mercy, toh. Mau Mercy lama, mau Mercy hari, tetap sudah punya Mercy. Nah, kalau sudah punya Mercy, sebetulnya jauh lebih bersyukur daripada orang yang nggak pernah punya Mercy seumur hidup, gitu ya. Jadi apa yang kita syukuri? Jadi fokus ini tergantung dari perintah, tergantung dari pertanyaan. Anda perintahkan, oke, cari peluang sekarang. Mendadak otak kita cari peluang, gitu ya. Kalau waduh susah, ya Anda memberi pernyataan susah, mendadak otak Anda mencari pembenaran yang susah. Jadi tentu saja, nomor satu Anda ubah gerak. Kalau olahraga itu sudah terbukti bahwa ketika Anda treadmill atau jalan kaki cepat, itu energi Anda jauh lebih bagus. Hormon yang namanya kortisol turun 75%, hormon stresnya. Itu menurut para ahli, jadi ubah gerak. Yang kedua, ubah fokus dengan ubah pernyataan, ubah pertanyaan, ubah perintahnya gitu ya. Ubah filmnya. Percaya tidak bahwa badai pasti berlalu dan datanglah badai berikutnya. Tapi tenang, tetap berlalu lagi. Dalam itu selalu ya naik turun sudah dan tetap berlalu kok berkali-kali. Bukan hanya Indonesia, dunia berkali-kali kena masalah-masalah, tetap manusia bisa adaptasi dengan luar biasa. Yang ketiga, ubah keyakinan. Bila begini maka begini. Keyakinan kita sebagai orang yang pesimis itu bila begini maka akan seumur hidup susah terus, mati dan tidak ada obatnya. Tapi kalau orang yang positif, berani menatap kenyataan yang paling buruk, tidak pernah kehilangan harapan bahwa pasti akan membaik. Jadi ya sudah dijalanin. Saya hari ini begitu banyaknya peluang, keyakinan saya krisis adalah peluang. Dan saya sudah antisipasi jauh hari sebelumnya, saya jual hotel di Malang, itu Kartika Graha 2 tahun yang lalu, terus di 1 tahun yang lalu saya jual yang Star Hotel yang saya punya 6 hotel, 4 masih ada, 2 saya jual. Ketika saya jual itu ada antisipasi cash. Nah hari ini banyak orang datang, ada BPR mau dijual, tapi ada yang menarik. Ada BPR diras, tidak karu-karuan, terus kemudian dia memberi arti yang berbeda. Orangnya tidak stres, orangnya damai, ya dijalani, dia bilang gitu. Semua ya dijalani. Bapak kalau seger-seger aja ya semua dijalani. Aset kan saya masih punya, saya bukan seorang susah makan gitu ya. Jadi keyakinannya dia, ini tetap harus dijalani. Dan nanti pasti akan balik lagi kok damai-damai saja. Ini keyakinannya dia. Yang keempat, pilihan kata. Kalau Anda punya pilihan kata yang salah, apa kabar? Ya, susah lah. Kalau Anda pilihan katanya susah, ya sudah. Emosi Anda susah. Apa kabar? Dahsyat. Itu beda sekali. Jadi pilihan kata itu ternyata 7% dari emosi kita. Nada dan kualitas suara itu 38%. Gerakan kita 55% gitu ya. Apa kabar? Jawabannya, ya, dahsyat deh. Ya tentu saja. Dan nadanya salah, hasilnya salah. Ngomong I love you nadanya,
I love you. Ya orang nggak jadi jatuh cinta gitu ya. Jadi tentu saja ubah gerak Anda, ubah fokus Anda, ubah keyakinan Anda, terus kemudian ubah pilihan kata, nadanya juga tepat, emosi Anda naik. Jadi akan jauh lebih positif daripada yang tidak tahu 4 jurus sederhana ini. Silakan, saya bisa lanjutkan sampai 3 hari 3 malam. Nah ini Pak Marcel nih. Patung mau tanya, Patung, kemarin kan Patung kena COVID ya, kita semua pasti dengar ceritanya Patung masuk rumah sakit kena COVID. Mungkin justru kita pengen tahu nih, kok Patung bisa dikatakan termasuk orang yang sembuhnya cepat, apa sih Patung yang dilakukan selama di rumah sakit? Ya, jadi sebetulnya saya masuk tanggal sakit itu tanggal 18 mulai demam-demam, tanggal 23 periksa dokter bilang 95% COVID, tapi pada waktu dites swab, zaman dulu tuh harus dikirim ke litbangnya, jadi Kemenkes itu makan 7 hari, jadi lama sekali baru hasil, jadi saya pengobatan di rumah itu sempat tidak tahan, jadi hati-hati minum sembarangan. Anda minum obat sembarangan, obat malaria itu berat sekali loh, saya minum tidak kuat sampai tanggal 23 dikasih obat, 23 Maret, 25 saya minta masuk rumah sakit, ditolak. Cari rumah sakit susah ternyata. Tidak ditolak. Bayangkan. Tapi setelah tanggal 30 Maret, nah 30 Maret itu masuk di rumah sakit karena dites lagi darahnya, hasil swabnya masih belum keluar, tes darah sama foto paru, tadi paru kiri yang putih, sekarang paru kanan sudah putih, wah kiri kanan putih, terus dokternya inflamasi atau istilahnya radangnya meningkat tinggi dari ini, bilang 99% COVID masuk rumah sakit karena ini kondisinya bahaya, paru-parunya sudah putih-putih semua, nanti bisa sewaktu-waktu tidak bisa bernapas, tidak ada ventilator, tidak ada oksigen, celaka kan gitu ya. Nah ketika saya masuk malam, baru tanggal 31 itu baru keluar hasil swab saya, menyatakan positif plus negatif, tapi cenderung positif lah masa hasil. Gimana? Ternyata tes swab itu bisa juga gini, apalagi cuma tes yang namanya rapid test, saya itu 50-50 ya, 50-50 enggak, dan saya di rapid test memang sudah bintang 3, kalau bintang 1 kan tidak ada, jadi stripnya 1, 2, 3 ya memang, berarti lagi ada tantangan, tapi untuk 100% COVID itu harus tes swab masukin ke hidung di sini. Nah terus tanggal 31 itu krisis, jadi demam tidak karu-karuan, menggigil tidak karu-karuan, sampai tidak bisa tidur. Terus kemudian jam 3 pagi tanggal 1 April, wah itu menggigil luar biasa, atau tidak bisa bernapas. Ya kasih kasih begini. Wow. Tanggal 1 itu krisis. Tapi tanggal 1 saya merasa sembuh. Lah kok bisa, ini yang menarik gitu ya. Kenapa kok krisis? Karena kurang minum. Nah ini teman-teman, apalagi yang touring, waduh, apalagi yang puasa, boy. Kalau Anda puasa tetap harus minum. Minumnya kapan? Ya pada waktu malam hari. Minumnya berapa? 30 cc per kilogram berat badan. Pak Marcel, misalnya berat badannya sekarang berapa ini? 85. 85, kita anggap 90 kali 30 cc. Nah, berarti 2,700 ya 2.700 cc atau 2,7 liter. Nah, itu wajib, walaupun puasa malamnya tetap harus minum seperti itu. Nah, saya enggak pernah punya pengalaman sakit di infus, kagak minum gitu ya, karena nggak berasa haus ya. Yang rasa hausnya dikit-dikit ya minum dikit, enggak pernah minum dengan target gitu ya. Jadi jam 3 itu begitu kurang oksigen, dokternya tes mau ngambil oksigen jadi di arteri, jadi mau diambil darahnya. Kalau ngambil darah bisa cobrosnya dalam lurus begini, masuk ke arteri, masuk cari yang itu 3 kali enggak berhasil sampai melentung seperti bola pingpong, sini 2 kali enggak berhasil, sini 2 kali enggak berhasil karena darahnya lengket. Nah, hati-hati ya teman-teman, saya ini kalau gini enggak terbalik ya kalau pakai Zoom. Enggak kebalik. Aman. For Happy dari Mo Gadat ini, Chief Business Officer dari Google, anaknya laki satu-satunya umur 21, operasi usus buntu, meninggal. Meninggalnya pas Ramadan begini. Kok bisa? Karena dia sudah puasa 1 hari, terus besok paginya kan mau operasi. Dokter bilang, oh kamu harus tambah puasa. Jadi dia puasa 24 jam. Jadi nggak minum sama sekali. Pada waktu disuntik selisih 1 mili, karena nyari pembuluh darah susah. Saya ngalami dicoblos 3 kali tidak berhasil, 2 kali di atas tidak berhasil, coblos di sini tidak berhasil, 7 kali tidak berhasil, melentang-melentung sampai gosong. Itu karena memang kurang minum. Anda yang puasa, apalagi kalau mau operasi ya, please deh ngomong sama dokternya ini. Jadi malamnya tetap harus minum gitu ya. Kalau tidak minum susah sekali cari. Nah, saya jam 3 demam menggigil tidak karu-karuan, terus kemudian susah bernapas dikasih masker oksigen. Menurut saya kesembuhan pertama nomor 1 itu gara-gara nambah minum lagi. Jadi, saya minum cukup banyak, pada waktu itu minum langsung 1 botol 600 ml itu ya. Minum, tapi malah menggigil, karena air biasa. Tambah menggigil lagi, oh dokternya
susternya bilang, oh pakai air hangat. Oh iya, saya ada air hangat. Minum air hangat sampai jam 6.30 itu sudah 1,5 liter saya minum. Terus kemudian jam 4 itu minum VCO, Virgin Coconut Oil, itu penting sekali. Ternyata begitu jam 4 itu minum Virgin Coconut Oil 2 sendok, itu mendetoks saya. Jam 6.30 ke belakang lancar sekali. Jam 10 saya minum Virgin Coconut Oil 125 cc, setengah botol saya habisin. Itu jam 12 siang sampai jam 6 malam itu 7 kali ke belakang lancar, enak banget keluar putih-putihnya. Ternyata saya baca juga membunuh virus dan membunuh bakteri. Terus ditambah lagi pada waktu saya pakai masker oksigen itu, saya pakai pernapasan Wim Hof. Ini yang paling menarik. Begitu saya pakai pernapasan Wim Hof, itu kadar oksigennya meningkat, saya jadi lebih damai, tenang, jadi rileks, bisa tidur. Terus pagi jam 7 dites arteri sudah keluar, darahnya sudah keluar, dites arteri coblos, ditarik, ternyata kadar oksigen saya di atas normal. Jadi dokternya heran, kalau kena COVID, walaupun dikasih masker oksigen, dikasih ventilator, diambil dari darah, dari arteri, itu kadar oksigennya antara 80 sampai 108. Saya jam 7 pakai pernapasan Wim Hof, dikasih masker, diambil 158. Kadar oksigennya dokternya, what? Ini kok bisa? Sampai dia tim diskusi, ini beda nih. Ini COVID, susah napas, kok kadar oksigennya tinggi, CO2-nya rendah, darahnya alkalin. Ini kebalikan dibanding orang yang COVID. Orang COVID itu CO2-nya tinggi sekali, di atas 50%, saya cuma 19% di bawah normal, gitu ya. Terus O2-nya di atas normal. Jadi dokternya sampai diskusi, sampai akhirnya telepon, jam malam itu diskusi 45 menit, dia sadar, oh, jadi Wim Hof itu membuat daya tahan tubuh kuat, dia Guinness Book of Record 26 biji, begitu ya. Jadi daya tahan tubuh manusia yang paling kuat, nah boleh dicari WIM HOF, itu cara bernapas yang luar biasa. Jadi kalau ditanya, kok sembuhnya cepat? Satu, COVID itu menyerang paru-paru. Nah saya paru-parunya terserang, tetapi dengan pernapasan Wim Hof membuat oksigen masuk, jadi saya kalem. Ketika saya oksigen kurang, saya akan panik. Pada waktu itu jam 3 pagi panik attack, menggigil, panik attack, nggak bisa napas, kasih masker oksigen, saya pernapasan Wim Hof dengan masker oksigen, langsung damai, karena O2-nya langsung meledak, suplai banyak. Jadi pernapasan Wim Hof, air putihnya cukup, terus kemudian minum VCO, detok luar biasa, jam 9. Saya ditelepon, karena pada waktu jam 4 pagi itu saya sudah WA-an sama istri. Sharing, if something happen. Aduh. Jadi kalau something happen, saya minta dibakar, minta begini. Wah, istri saya nangis. Aduh. Gempita, dan kemudian saya bilang, charter private jet pergi ke Singapura. Karena di Singapura waktu itu meninggalnya jumlahnya sedikit. Gitu ya, ada waktu itu belum meninggal. Jadi, namanya SOS toh, tapi SOS nggak bisa. Begitu SOS nggak bisa, saya bilang cari teman-teman yang punya private jet. Pak Edi Saryatmadja yang punya STTV kan beberapa kali itu dia punya private jet. Saya bilang cari, Pak Edinya sedang di Singapura. Pak Edinya bilang nggak bisa, ini sudah grounded, kita begini pesawat aja mau terbang balik nggak boleh, terbang balik nggak bisa gitu ya. Jadi SOS nggak terima, mereka tidak terima impor orang yang sakit COVID. Jadi cari rumah sakit, terus aku bilang, oke, pindah RSPAD, pindah kemana? Karena saya waktu itu cari rumah sakit, RSPAD ditolak, Sulianti Saroso ditolak, padahal teman semua, direkturnya kenal, direktur utama kenal, dokter-dokter kenal, teman-teman semua, gitu. Kakak kelas, saya ngasih training di mana, Pak James Nyadi saya kenal 27 rumah sakit itu aja, pada waktu tanggal 25 saya minta rumah sakit itu terserah dokternya. Jadi orang yang menderita COVID saat itu, mau cari rumah sakit itu susah. Jadi makanya dokter mati karena kecewa itu ya, saya sakit gitu, tidak diterima di rumah sakit ABC. Tidak semudah itu. Jadi ketika saya tanggal 30 itu hanya dapat 1 kamar pas kosong. Di Islam satu kosong. Nah kalau kosong Pak Tom mau ambil enggak? Sebentar aku baru pilih. Saya pilih RSPAD. Telepon enggak diterima. Dokternya ngancam gini, Pak Tom kalau dokter lain ngambil kamar ini, Anda enggak bisa masuk lagi loh. Ya sudah saya ambil. Nah, saya kepengennya sebenarnya RSPAD saya anggap rumah sakit kepresidenan gitu ya. Pejabat-pejabat masuk di sana, Pak Budi Karya aja masuk koma keluar sembuh gitu ya. Jadi mestinya obatnya paling komplit, ternyata enggak. Jadi waktu itu RSPAD saya telepon, pada waktu itu saya minta istri saya ngurusin RSPAD, oke ada, tapi enggak bisa 1 kamar sendiri, akan dicampur orang banyak. Nah kemudian saya tanya sama dokternya, saya yang di belakang saya 5 dokter yang memang dokter paru, ahli paru yang dari RSPAD, yang dari Sulianti Saroso, dari RS Persahabatan, dari Siloam, jadi ada 5 dokter. Nah kemudian pada waktu saya WA, hari itu tanggal 1 itu saya mau disuntik Actemra.
Altemra itu obat yang namanya obat rematik. Harganya 1 kali infus 100 cc 12.900.000 kan gitu ya. Nah itu saya baru dapat ini, Pak Tung, jadi mau enggak dikasih nih? Nah saya tanya, saya baca artikel, bagus ini, inflamasinya berkurang banyak. Itu nanti rencananya siang. Nah jam 9 waktu saya ditelepon Pak Edi Saryatmadja, karena dengar istri saya nangis-nangis dan mau pinjam pesawatnya dia pada waktu itu. Saya pikir kalau pakai private jet, datang ke sana, mau enggak mau kan diterima toh. Mesti diterima, sudah turun, masa diusir. Dia bilang, enggak bisa, Pak Tung, pesawat di grounded, enggak bisa. Tapi kan dia enggak enak, dia telepon saya. Di telepon saya, dia bilang, Pak Tung, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh patah semangat. Saya bilang, saya enggak patah semangat. Enggak loh, tapi Pak Tung sudah ngomong negatif, nanti kalau didengar setan, diambil sungguhan gimana? Oke, doa ya, dicabut. Terus kemudian dia bacain, jadi kasih firman, hati yang gembira adalah obat. Nah, ketika saya itu, langsung saya nyanyi-nyanyi. Nyanyinya versi saya sendiri. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, begitu nyanyi-nyanyi itu, langsung saya merasa seger plong. Mungkin karena ke belakangnya juga enak. Terus kemudian ternyata VCO, virgin coconut oil, yang cold press dan 100% murni itu ternyata juga antivirus, antibakteri. Sungguh-sungguh menarik, gitu ya. Nah, terus apa yang saya lakukan? Jadi, yang saya lakukan, sudah seger waras, pada waktu itu sebelum disuntik Altemra saya suhunya sudah normal, sudah nyaman, sudah makan siang itu sudah makannya enak gara-gara nyanyi. Dokternya saya nyanyiin, semuanya saya nyanyiin. Sampai terakhir saya pulang, di IG saya ada suster, saya kangen pasien seperti Pak Tung, nggak ada pasien yang seceria Pak Tung. Saya lagi bete sengaja, tilik Pak Tung. Ternyata saya jadi seger, ketularan seger. Dokter saya ajak joget-joget, saya ajak nyanyi, jadi saya memutuskan jadi pasien yang ceria lah gitu ya, pasien yang semangat, pasien yang luar biasa. Oke, sebentar, ini ada yang kita nanti, ini lagi mau pesen APD, alat perlindungan diri untuk bagi-bagi ke rumah sakit. Ini ditanya mau pesen berapa, ya, pesen 300 boleh, mau 200 boleh, untuk dibagi-bagi ke... Pak Tung, berarti dari subuh itu krisis, paginya jam 9 Pak Tung udah lebih enak gara-gara itu tadi yang Pak Tung kerjain tadi. Ya, jadi begitu ke belakang tuh langsung enak, 6.30 enak. Terus kemudian jam 9 nyanyi-nyanyi itu langsung rasanya seger luar biasa. Terus kemudian pernapasan Wim Hof, terus saya sehari 10 kali pernapasan Wim Hof gitu ya. Sampai very good, very fresh. Jam 2 mau disuntik itu turun tanda tangan. If something happen. Ternyata saya pasien pertama di Lipo Karawaci yang di Siloam Kelapa 2 ini yang disuntik obat itu. Dokternya baru dapat. Pak Tung mau nggak disuntik ini? Kita belum pernah loh. Tapi kalau dari artikelnya saya dikirimin artikel, wah ini bagus ini. Antiinflamasi. Dan obat ini jarang. Saya nanya RSPAD, punya nggak obat ini? Nggak punya. Sulianti Saroso, nggak punya. Saya nggak jadi pindah. Nunggu dulu ya. Nunggu disuntik ini karena di sana nggak punya. Oke. Nah, suntiknya jam 2, tapi sejak tanggal 1 tadi, sudah nafas lancar jaya, tidur nyenyak, makan jadi bernafsu, dan kemudian juga sudah nggak ada demam sama sekali. Bahkan saya jahil itu, sama murid-murid tuh, ada Ellen May, ada begini, dia bilang, Pak Tung mau makan apa? Tak carikan, pakai Grab. Saya bilang, sate kambing. Saya 20 tahun lebih enggak makan sate kambing. Saya makannya cuma ikan, bisa nyidam sate kambing. Oh wes, hajar sate kambing, dikirim. Saya makan sate kambing. Besok nasi campur, besok makan ini. Itu jadi tanggal 1 itu saya di swab lagi, tanggal 4 baru keluar, positif 100% COVID. Positif, Pak. Tapi pada waktu diumumkan tanggal 4 COVID, saya sudah merasa seger, sudah sehat, so tes lagi ini sudah sembuh ini. Tapi nggak bisa tuh. Tes COVID itu zaman dulu itu, waduh, alatnya tuh nggak mudah Jadi wantri. Jadi saya sudah gini, tesnya tanggal 6 baru bisa dites. Tanggal 6 dites, tanggal 8 baru hasil. Tanggal 8 hasil negatif sekali. Tanggal 8 dites lagi, tanggal 10 negatif. Negatif kedua kali, tanggal 10 sudah boleh pulang. Ya pulang. Saya tuh mulai tanggal 1 itu di rumah sakit sudah kayak piknik. Jadi 10 hari di rumah sakit, teriak, olahraga, lunjak-lunjak, nyanyi-nyanyi, Instagraman. Dulunya kan saya off semua, berita-berita negatif, saya off semua, WA saya off. Tapi itulah jadi fokus pada yang positif, makanya emosi kita jadi positif. Di WA grup itu banyak yang iseng. Berita negatif di sini, share. Apalagi grup saya di SMA itu ada 12 dokter. Satu kelas teman saya 12 jadi dokter. Kayak naik kelas jadi dokter gitu ya. Jadi 12 dokter itu, wah ini dokter ini meninggal. Ini meninggalnya karena begini, saya tahu perhatian. Kan mereka tahu bahwa saya sakit.
Saya bilang, kamu tahu saya sakit, kamu cerita detail. Waktu cerita detail saya baca tuh bisa mual. Mau muntah. Ya mungkin karena obat, tapi karena psikologi juga ada. Kasih berita negatif. Jadi sampai hari ini, kalau dulu saya menyaksikan berita-berita tentang corona, mati berapa, ini tuh saya enggak fokus ke sana. Fokus bagaimana produktif, bagaimana baca buku lagi, bagaimana belajar ini di perpustakaan saya. Bukunya udah enggak karu-karuan, di mana-mana buku begitu ya. Jadi buku-buku, ya sudah, baca terus, belajar terus itu ya. Yes, itu Pak Marcel. Oke, ada yang mau tanya mungkin teman-teman? Atau Baik, satu pertanyaan nih, Pak Tung. Ya. Nah, nanti teman-teman yang lain juga bisa tanya. Pak Tung, Ya. jadi supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bugar, kira-kira konsumsi apa nih yang Pak Tung bisa share ke teman-teman kita, bisa dikatakan ini nasional ya Pak Tung ya, buat teman-teman di Mercedes-Benz Club Indonesia. Jadi kira-kira apa nih kiat-kiat makanan yang sehatnya apa gitu Pak Tung. Jadi ini yang saya sampai share kepada Menteri Kesehatan, saya share juga di tungdesemwaringin.tdw di Instagram, itu saya share, mestinya pemerintah TV-TV itu dianjurkan untuk olahraga bareng, kayak zaman dulu senam kesegaran jasmani, begitu ya. Vitamin D itu ternyata penting sekali. Jadi saya di sana langsung dites darah, kalau vitamin D-nya rendah, kalau vitamin D rendah, itu daya tahan tubuh kita rendah. Zinc itu penting juga, zinc. Jadi malah bukan vitamin C di sana, menarik. Nah, terus mana? Saya bilang, dokter mana artikelnya? Kita tabayun saja, buka loh. Saya kan pembelajar tentang kesehatan. Dia bilang ini loh, sampai dikirimin. Ini yang namanya vitamin C itu belum tentu. Tapi boleh nggak dokter saya percaya sama vitamin C? Saya minta vitamin C. Ya boleh aja kamu minta. Dicos ya dikasih diinfus vitamin C 1000 cc. Vitamin B kompleks saya bilang gitu. Neurobion yang 5000 saya minta. Ya wes boleh. Tapi sebenarnya saya di sana tuh dikasih Segafit yang ada zinc-nya dan D3. Vitamin D3 itu penting. Nah, salah satu D3 yang terbaik jemur. Jadi saya mulai ya, apa sih yang perlu dilakukan supaya kita imun sistem kita jauh lebih tinggi? Kenapa saya belajar ini? Karena begitu saya pulang, teman-teman dokter-dokter ngirim, itu COVID itu bisa kumat lagi loh. Jadi kamu hati-hati, nambah 14 hari, aduh sudah sembuh ditakut-takutin lagi ya wes. Nah, terus kemudian kita diskusi, ternyata jadi COVID itu kok bisa reaktif lagi? Satu, belum keluar imunnya, belum keluar istilahnya antibodi ya? Imun sistemnya belum keluar atau bodinya apa? Jadi antibodinya belum keluar, sudah kena lagi gitu. Jadi dulu virusnya diobatin sudah mati, ya enggak mati semua pasti ada, terus kemudian kena virus baru. Yang kedua kemungkinannya kok bisa reaktif. Yang kedua adalah memang dia sifatnya karena kita sama-sama belum tahu ini barang baru, mungkin seperti demam berdarah, jadi bisa kena lagi, bisa kena lagi. Yang ketiga bisa seperti hepatitis B. Kondisi Anda lemah, virusnya ada di tubuh, jadi banyak lagi. Yang keempat, dokter saya yang di Siloam, enggak bisa Pak Tung, sudah kena keluar antibodinya. Ini terbukti plasma Anda diminta, saya kan diminta plasmanya juga untuk nyumbang orang-orang yang sakit gitu ya. Bisa kena lagi itu karena strain yang berbeda. Kayak hepatitis A, ada B, ada C, ada D, ada K, L, M, N, sampai banyak-banyaknya. Nah, strain ini sudah ada 8. Jadi COVID-19 sudah ada 8 macam. Jadi Anda kena di sini, kalau begitu dokter, kalau saya diambil plasmanya itu ngobatin yang sama, bisa sembuh? Iya. Kalau beda, enggak sembuh? Iya. Jadi plasma bukan obat ajaib, karena masa plasma itu diambil darah saya, disaring, dalam 1 jam keluar setengah liter gitu ya, 250 sumbangkan, itu kalau kamu COVID-nya. Nah, terus kesimpulannya gimana? Tetap tingkatkan imun sistem kita sendiri. Nah, caranya meningkatkan apa? Ini, kalau dari saya ya, apa yang dikonsumsi? Tadi tentu saja multivitamin, mineral, yes, tapi khususnya vitamin D3 sama zinc gitu ya. Vitamin C saya hari ini tetap 3.000. Pas saya di rumah sakit, saya minumnya 6.000. 7.000, 6.000. Terus kemudian tentu saja B itu membuat kita fresh. B5 itu membuat penggantian sel-sel tubuh kita yang diserang juga sangat bagus. Makanya saya biasanya pakai neurobion yang 5.000 itu, saya tiap hari sampai sekarang masih minum 1, tapi B5 saya nambah sendiri, B5. Vitamin karena di neurobion tidak ada B5-nya. Jadi B5, D3, kalau ada D3 sama K2 terbaik, itu terbukti itu imun sistem di Indonesia tidak ada. Jadi D3 sama K2, campur vitamin D3. Bukan D2, bukan D2, kan D3 itu karena vitamin D, B1, 2, 3, 4, 5 kan B juga banyak. Nah, tapi kembali lagi, terus PCO itu untuk detox. Saya setelah minum PCO 4 hari,
itu selalu ke belakang bersih, lancar, kelima sudah biasa, enggak apa-apa. Nah ini saya biasanya, saya seminggu ya sudah enggak minum VCO lagi, tapi saya minum lagi seminggu, saya minum VCO lagi, detox lagi, lancar lagi, bersih gitu ya, VCO. Terus kemudian ini, puasa juga sangat penting. Nah sebentar, saya pada waktu sakit pun saya puasa itu. Dalam arti saya makannya memang sedikit. Menurut dokter satu orang yang namanya Yoshinori Ohsumi, pemenang Nobel Kesehatan 2016, puasa itu memang ini. Jadi pada waktu saya sakit COVID, banyak orang harus makan. Saya enggak. Jadi saya tetap saya harus ada energinya. Kalau enggak, energinya akan drop. Saya dari tanggal 18 sampai tanggal pada waktu di rumah sakit itu saya turun 5,4 kilo. Oh. Sekarang udah pulih lagi gitu ya. Terus tetap ternyata orang sakit COVID itu harus olahraga. Kalau Anda tiduran terus, paru-paru Anda tidak berfungsi. Jadi harus olahraga. Jadi kayak olahraga harus gerak ringan, harus gini, duduk gini. Pernapasan, harus pernapasan. Pernapasan itu apa? Pernapasan Wim Hof, pernapasan Andrew Weil, 4-7-8, sedotnya 4. 1, 2, 3, 4. Tahan, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu membuat Anda oksigennya penuh. Atau pakai metode, kalau Anda panik, saya panik itu pakai SAS. Bukan SAS, SEAL. Navy SEAL. Itu pernapasannya square box, 4. Sedot 4, tahan 4, hembus 4, tahan lagi 4, sedot lagi. Saya ulangi, square box, kotak. 4, 4, 4. Sedot 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembus 4 hitungan, tahan lagi 4 hitungan, baru sedot lagi. Itu membuat Anda langsung damai, tenang, dan oksigennya jadi maksimum gitu ya. Jadi, tapi yang terbaik tetap Wim Hof. Kalau Wim Hof, saya akan jelasin butuh waktu berapa menit, ini cukup panjang gitu ya Wim Hof. Tapi yang jelas, boleh dicari, boleh nanti kalau ini Pak Marcel mau, saya kasih link YouTube-nya juga boleh, langsung saya WhatsApp gitu ya. Nanti di-share ke teman-teman yang di Mercedes-Benz Club di Indonesia. Itu Wim Hof itu 26 rekor dunia daya tahan tubuh. Dan dia memang menaikkan imun sistem, oksigennya jadi tinggi, CO2-nya jadi rendah, darah kita jadi alkalin, kita jauh lebih segar dan lebih tenang, lebih damai. Kemudian meditasi. Sebetulnya kalau Anda Wim Hof, ya sudah meditasi juga. Jadi ulangi ya, dari sudut makanannya, terus kemudian olahraganya juga. Saya hari ini treadmill 30 menit. Kalau ditanya, Pak Tung sudah sembuh? Saya bilang 125%. Loh kok bisa? Lah saya treadmill 30 menit, terus kemudian juga trampolin 10 menit, kemudian push up, satu hari ini sudah 70 kali, gitu ya. Squat 45 kali, dan sampai saya WA dokternya bilang, wah, itu tolong di-share, dibuat videonya supaya orang-orang yang COVID jadi percaya diri. Karena ada stigma bahwa orang COVID itu paru-parunya brodol, tidak akan pulih 100%. Padahal enggak. Saya diskusi sama dokter-dokter paru-paru, kesimpulannya begini. Tergantung jenis tubuh kita. Ada orang sakit sedikit keloid, tapi ada juga yang enggak, sakit luka sembuh sendiri. Nah, tergantung tipe Anda satu. Yang kedua, jumlah lukanya. Kalau jumlahnya 50% ke atas, biasanya ada cacatnya. Nah, ketika saya foto paru-paru lagi, dokternya, wow, ajaib putih-putihnya hilang gitu. Tetap masih ada bekas parutnya. Dia bilang, Pak Tung, kalau untuk parut ini, Pak Tung harus olahraga terus. Dan tadi saya minum B5 untuk mengganti regenerasi sel-sel. Jadi folik asid itu B9 juga ganti sel-sel yang mati itu. Jadi asam folat itu membantu juga. Nah, sekarang gini. Jadi ulangi ya, vitamin-vitamin tadi sudah D3, zinc itu sangat penting. Membuat vitamin E itu kalau ada yang C sama E, yang ada dokter ya saya ikut C sama E, B ya saya minum, bisa A, B, C, D, E, K lah gitu ya, A, B, C, D, E, A, D, no. A, B, C, D, E, K. Terus kemudian yang kedua, pernapasan, meditasi juga membuat Anda hati yang damai. Kemudian ternyata nyanyi-nyanyi itu sampai saya punya artikelnya, nyanyi-nyanyi itu meningkatkan imun sistem. Apalagi Anda nyanyinya gembira. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Nah, kalau kita akan fokusnya gembira, imun sistemnya meningkat. Kalau Anda khawatir, drop. Patah semangat, mati. Ada satu dokter muda itu baru umur berapa, kena COVID,
malamnya tidak diterima di rumah sakit, besok mati gitu aja. Saking sakit hati, patah semangat, dan marah-marah gitu ya. Oke, Pak Tung, sorry Yes. saya potong. Kita mau kuis dulu nih, Pak Tung. Boleh, silakan. Yes. Pak Tung boleh ada pertanyaan mungkin buat teman-teman di sini. Nanti teman-teman semua dari teman-teman MB Klepina jawabnya nanti di chat. Nanti chat yang pertama jawab dan jawabannya benar, dia yang menang. Pak Tung silakan pertanyaannya apa aja yang berhubungan dengan yang mungkin tadi yang di-sharing sama Pak Tung. Oke, kalau saya pertanyaan tadi, kan bagaimana supaya tetap semangat gitu ya. Bagaimana semangat itu ada 4 hal. Kalau Anda masih Oke. di antara 4 hal sebutkan. Anda ubah ini, langsung semangat Anda berubah gitu ya. Apa 4 hal tadi? Silakan sebutkan Oke. satu saja. Benar sudah boleh gitu ya. Oh, sebut salah satu aja ya. Ya, wow, keren. Ini langsung benar nih, Brian. Langsung benar. Oke. Panitia dicatat ya, panitia tuh yang menang pertama duluan chat ya. Ya, Brian tadi. Betul, gerak. Sebenarnya Jadi- enggak 4 tadi. Ya, Om JG gimana Om JG? Jadi yang menang Om Brian Yang tadi. tadi yang pertama. Brian. Om Brian. Yang Oke. chat pertama. Oke. Om Brian dapat voucher menginap ya di Wih. Oakwood Peak 1 malam, Asik. 1 bedroom, 2 orang. Ya. Terima kasih Oakwood Peak untuk supportnya. Oke, Ya, Pak Tung, lanjut, JG. sorry, mungkin itu aja yang bisa kita ini karena habis ini kita masih ada sharing session tentang mobil Mercedes. Yes. Kalau Pak Tung masih mau lanjut, silakan bisa mantau, bisa melihat. Karena di Yes. sini masih ada Om Denny. Betul ya Om JG ya? Betul, Ya. betul. Ya, silakan Tapi- Om JG dilanjut, Om Budi. Tapi Baik. tadi memang semangat yang Pak Tung share ke kita seru banget, dan ini juga ada satu obat mujarab lagi nih tadi, pernapasan Wim Hof nih, kita jadi penasaran nih Pak Tung. BIMHOF, keren banget Pak. Karena walaupun kita tidak sakit, tapi kan mungkin teman-teman merasa mungkin lagi ada masalah, entah itu dari kantor atau di manapun juga. Mungkin ini bisa kita jadikan salah satu obatnya ya Pak Tung ya. Betul, Anda pernapasan tuh diri Anda mendadak jadi kalem, tenang, lebih center, lebih fokus. Ini langsung saya WhatsApp ke Pak Marcel aja deh, gitu ya. Oke Pak Tung, Ya, nanti Pak saya Tung. share. Ya, Pak Tung. Terima kasih Pak Tung di sini, mungkin juga. Thank you Pak Tung atas sharingnya Pak Tung ya. Ya, teman-teman Yes, kalau oke. mau